Oke, so kali ini setelah kemarin kita udah coba motor ya di dalam kota doang, jadi kali ini kita akan coba jalan-jalan yang jauh sedikit lah ya, karena gue penasaran seperti apa rasanya kalau kita bawa naik-naik ya kan. Naik gunung, walaupun gak gunung-gunung banget sih. Jadi kali ini kita akan riding ke puncak aja. Sebenarnya pengennya sih lebih jauh ya, cuma berhubung sekarang ini kan lagi musim liburan, takutnya rame malah di jalan ya kan. Jadi biar cepet, biar bisa ngetesnya cepet motornya, kita langsung aja gas ke puncak ya. Setidaknya kita dapetin jalanan yang berlika-liku, kemudian naik turun ya kan. Gue penasaran seperti apa rasa turbonya di saat kita melewati tanjakan-tanjakan seperti kayak di puncak gitulah. Jadi gue baru aja ngefullin bensin, kemarin udah tinggal setengah, gue fullin lagi sekitar 35.000 kurang lebih. Dan berhubung mau jalan jauh, jadi gue pasangin dulu spionnya. Sebenarnya gue lagi order spion bar end gitu ya, karena mau jalan jauh biar aman. Kita pasangin dulu aja spion standar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Nanti bakal ketemu sama yang lain di daerah mana ya, gue lupa juga tuh, ntar udah di Sherlock. Jadi udah, langsung saja kita berangkat. Oke, malam-malam jalanan kondisinya udah cukup sepi, jadi gue lebih bisa merasakan powernya, performance motornya. Dan gue udah cukup familiar sama permainan si tombol Y-Shift ini, Y-CVT-nya ini. Dan sambil jalan, gue sambil mikir kayaknya sih bakal boros banget ya pakai motor satu ini, karena ada fitur turbonya, Y-Shift-nya atau Y-CVT-nya. Jadi itu bener-bener bikin motor tarikannya jadi ngisi terus gitu loh guys. Jadi ya otomatis bensinnya juga pastinya bakal lebih boros dari motor biasanya yang nggak ada fitur seperti ini, karena RPM-nya bener-bener kejaga terus. Jadi tarikannya kayak berasa padat terus, ngisi terus. Banyak yang bilang katanya 120 pelan top speed ya. Kemarin gue coba ya mentok-mentok di segitu doang kalau udah nunduk ya. Ya malam ini kita coba lagi kalau memang ada kesempatan jalanan yang bener-bener kosong ya kan, lurus. Tapi itu kalau lihat di 108 nya udah susah buat naik lagi tuh. Ini gue udah polin banget loh. Ya mungkin tergantung berat badan juga ya kalau untuk motor-motor matic kayak gini. Berat gue sih sebenarnya ya normal-normal aja ya, tidak begitu berat. Kurang lebih di 70 kilo. Tapi ya segitu tuh dari tadi. Kalau gue nggak nunduk mentok-mentok 108. Nah, di start kayak gitu, kita pencet tombol Y-Shift-nya langsung meluncur. Nah, untuk lampunya sebenarnya kalian nggak bisa langsung menilai dari GoPro sih. Jadi video-video gue yang sebelum-sebelumnya bukan pakai Aerox pun, banyak dari kalian yang bilang tuh kayak pas gue pakai motor apapun ya, banyak yang bilang kayak lampunya kok gelap banget bang, segala macam ya. Itu sebenarnya tergantung settingan dari GoPro-nya ya. Jadi kalian nggak bisa menilai dari video doang gitu loh. Jadi ya benar-benar harus ngelihat aslinya seperti apa terangnya. Dan menurut gue ya cukup sih, nggak begitu terang, nggak juga, dan nggak gelap juga. Jadi ya cukup-cukup aja lah, normal-normal aja gitu ya. Cuma ya kalau mau pemakaian yang cukup ekstrim, mau touring agak jauh ya kan, ya sebaiknya sih kalau dari gue better pasang lampu tembak ya, supaya lebih terang lagi ya kan. Cuma kalau buat kita-kita yang cuma buat dalam kota doang, atau buat touring-touring tipis doang, ya udah cukup lah lampunya segini. Oke, kita sudah mau memasuki Jalan Raya Bogor. Jam 1:03. Barusan gue lewat TB Simatupang. Jadi kali ini kita ke puncaknya lewat Raya Bogor, nggak lewat Parung. Kita lanjut lagi. Dan by the way, kenapa gue menggunakan navigation dari HP gue? Karena gue belum cukup familiar sama navigation yang cuma arah panahnya doang di fitur motor ini ya kan. Jadi karena lagi buru-buru juga, lagi sendiri dan mau jalan jauh, jadi gue pakai navigation dari HP dulu. Next time kita coba deh navigation yang dari motornya. Oke, gue udah bersama Arthur dan Farhan. Si Arthur bawa Aerox-nya, ini Farhan bawa Vario 125 ya, yang kayak gitu ya. Gue nggak ngerti banget deh. 125, 160 sih 125 deh kayaknya. Ini motor si Farhan, Vario-nya by the way udah dioprek-oprek kayaknya ya bagian mesinnya. Jadi kita lihat sekencang apa mereka-mereka ini.
apakah bisa menyaingi Aerox Turbo atau bahkan lebih kenceng. Si Arthur tuh katanya udah Kiriana udah dimainin kan waktu pas kita ke ke Dieng ke Jogja kemarin. Cuma katanya kemarin tuh Kiriana udah rusak atau gimana gitu. Nah nggak tahu tuh dia udah benerin atau belum ya. Oh jadi ini dari tadi di Petcock gue tuh bunyi notifikasi dari HP. Cuma kalau kita nggak masuk ke bagian menu notifnya nggak langsung muncul gitu di Speedonya ya. Berarti kalau untuk munculin notifnya kita harus buka menu si notifnya dulu guys. Jadi kita harus begini dulu nih, set. Terus ke notif. Astaga, ada apa ini? Yuk, salip. Iya. Oke. Terus mana notif? Nah, harus gitu dulu kayaknya. Cet. Nah. Tuh. Lu udah pada jalan, pasti dia nanya udah pada jalan. Nah, katanya mau ikut. Dari tadi gue tungguin gak bales-bales. Udah sampai sini baru ngechat, pasti ketiduran. Oke, berarti memang harus kita buka menu notification-nya. Nggak bisa dari tampilan Speedo yang awal doang ya. Jadi setelah mengarungi Jalan Raya Bogor ini ya, masih di Jalan Raya Bogor. Cuma gue udah bisa menyimpulkan bahwa ya sebenarnya sih balik lagi tergantung timing buka gasnya aja ya si turbo ini. Jadi maksud gua kalau gua compare sama motor si Arthur kan, Aerox Old Gen 1 generasi pertama, ya tarikannya menurut gua kayak 11-12 aja sih. Balik lagi memang timing buka gasnya aja ya. Ya memang sih lebih ke kitanya ya yang bawa motornya, itu feel-nya lebih ke effortless aja sih sebenarnya ngegasnya. Cuma kalau kencengnya menurut gua kayak kurang lebih mirip-mirip aja sih. Tergantung timing buka gasnya aja sebenarnya ya. Buka tutup gasnya. Jadi kalau misalnya gua agak ngerem sedikit, si Arthur masih agak ngegas, ya udah, terus gua misalnya nambahin si turbonya kan Y shift-nya, ya udah segitu-segitu lagi gitu loh. Cuma memang ya seperti gue bilang dari tadi ya, lebih ke ngejaga RPM-nya aja sih. Mungkin nanti bakal lebih kelihatannya kalau misalnya kita udah mulai nanjak-nanjak di puncak ya kan, mungkin di situ baru agak kelihatan ya, karena pastinya kan RPM agak ngedrop ya kan. Nah, sedangkan kita bisa nge-keep RPM-nya tetap di segitu gitu loh dengan adanya fitur Y shift ini. Untuk top speed ya mirip-mirip lah, itu larinya juga segitu-segitu juga ya kan. Ya gue udah polin juga ya segitu-segitu aja. Nggak yang bisa bener-bener nyalip banget kayak stylo. Tuh, ini gue udah pol nih. Y shift udah masuk 2, lihat larinya. Mirip kan? Mode udah sport. Tapi sejauh ini posisi ridingnya oke sih. Jok juga empuk ya kan, jadi belum merasakan pegel yang gimana-gimana banget. Normal, masih normal-normal saja. Akhirnya kita memasuki wilayah puncak. Kita mulai menanjak. Penasaran seperti apa turbonya ya, apakah begitu membantunya untuk tanjakan-tanjakan di puncak. Kita lihat ya, mulai nanjak nih, mulai menanjak. Pokoknya patokan gua Arthur aja. Tapi Arthur sebenarnya Kiriana udah di ini juga sih, udah di otak-atik. Jadi nggak bener-bener pure standar versus standar gitu ya. Jadi compare-nya nggak bisa bener-bener pure. Wih, gampang sih nyusul Arthur sih. Wah, gampang sih, lumayan sih. Pas tanjakan kayak begini baru berasa nih, nyalip ya. Aduh, Bambi, terakhir kali kesini belum kayak gini-gini banget. Ayo, mobil mau nyalip.
Aduh, mobil pada mau nyalip, aduh. Ngacir bos. Turbo. Waduh, mobilnya nyalipnya. Hihi, asik. Tetap loh, udah pol ini loh. Gila, itu kiriannya settingannya gimana itu? Tuh Arthur aja nempelin di belakang gua tuh. Bener kan gue bilang, berarti tergantung timingnya aja sebenarnya. Kenceng banget motor si Farhan. Gile. Wah, babinya kacau. Wah, TCS main langsung. Gile sih itu motornya. Kenceng banget. Udah di bore up berapa itu. Habis isi bensin lagi. Tadi bensin udah sisa setengah, ya kan, setelah 80 kiloan lagi kurang lebih. Udah habis setengah. Jadi ya sebaiknya kita fullin aja, karena nanti ke atas sudah nggak ada pom bensin lagi, ya kan. Daripada ribet mogok, better kita fullin dulu di sini. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju puncak pas. Yuk, masuk. Ih, TCS bener-bener mainnya ini banget, galak banget. Downshift, set. Ya, turbonya baru semakin kelihatan kalau kita tesnya di medan yang seperti ini ya. Masuk turun. Nah, tuh kelihatan perbedaannya ya. Lebih gampang gua ngisinya, naiknya. Ayo Arthur. Pasti udah pol banget nih Arthur nih gas ini. Mulai lika-liku. Gue belum pede banget, ini ban standar ini. Belum tahu batasannya semana ini. Loh, ngisinya tuh ya. Pasti Arthur gaspol ini. Ayo Tur, jangan malu-malu Tur. Ini gue nggak connect by the way ke mereka. Mereka pada pakai Sena, gue doang yang pakai Pektom. Wah, dinginnya semakin berasa di sini. Waduh, itu truknya nyalip. Waduh, jalanannya. Wah, dinginnya. Seru banget mainin Y-shift-nya. Oh, misinya mantap banget tenaganya. Oh, aduh, ngeri. Katakan terus pokoknya Y-shift ya. Gue gak ngeliat udah di Y-shift keberapa itu ya, 1, 2, atau 3, pokoknya kita tekan terus. Agak ngeri-ngeri sedap guys bannya, ban standar begini. Wah, mantap. Enak. Ayo Tur. Cepet banget kita udah sampai sini. Kita salip Arthur dari dalam.
Akhirnya kita sampai. Ya, kita berhenti di sini seperti biasa. Istirahat di sini. Berhenti di mana kita? Karena udah tinggal sisa yang di sini doang, yang lain udah pada tergusur. Oke. Oke, jadi kita udah di puncak pas. Lagi makan, gue pengen nanya-nanya nih ya. Berhubung tadi Aerox Turbo gue, jadi kayak gak berasa Aerox Turbo gara-gara motor udah pada kenceng-kenceng. Jadi motor lu 125 150 sebenernya? 150. Tuh. Tapi ternyata, bohong. Tapi bohong. Jadi ternyata udah di bore up. tipis 59. Oh, udah di bore up 59. Iya. Berarti jadi kurang lebih 160. Iya, Kurang lebih 160. Terus apanya kiriannya pasti udah di pasti dimainin full. mainin juga ya, makanya tadi gampang banget disalipin, dia lewatin gua lagi tanjakan cuma gitu doang. Iya masih ninggalin terus gitu loh, masih ninggalin terus. Emang ya kayak gini-gini jangan dipercaya. Jadi sebenarnya tadinya gue pengen bikin compare sama motor-motor sebanding. Ternyata yang gue bawa motor udah gak ada yang sebanding. Udah gak ada standar. Nah kalau Arthur motornya nggak di bore up, naik kompresi doang. apa? Naik kompresi sama kirian. Oh kirian. Ya tetap kiriannya tuh udah nggak standar. Jadi kalau bisa disimpulkan memang si turbo ini sebenarnya kan intinya kiriannya kan. Iya. Jadi sama aja kayak gini lah anggapannya, kayak ya udah gue beli tuh motor terus kiriannya gue ganti. Iya. Ya kan, tapi bedanya ini bisa kita mainin settingan kiriannya. Udah sebenarnya intinya itu aja kan. Ya, jadi kalau misalnya kamu turbo berarti solusinya beli yang standar, kiriannya mainin. Jadi kayak gitu juga kurang lebih. Kalau standar kayak ketinggalan jauh dah. Kayaknya sih gitu. Kalau tadi gue masih standar kayak ketinggalannya jauh banget. Iya sih, soalnya tadi pas lebih berasanya pas lagi kayak di tanjakan-tanjakan kayak tadi. Nah tikungan, keluar tikungan, masuk tikungan tuh lebih. Kalau awal lu tanjakan tuh cepetan lu. Iya. Oh iya ya, pas awal ya. Iya, kita kan ada putarannya dulu. Iya, gua delay dulu, ngegerung dulu. Kalau tuh lu tuh bisa langsung. Gue langsung, Langsung. berarti langsung instan pas lagi awalnya. Kalau baru masuk tikungan, Iya. ngeliat sebenarnya tuh lu udah deket, udah pasti udah deket banget. Tapi kalau udah mulai jauh Apalagi- dikit, baru udah mulai ketinggalan. Tapi kalau kita hilang momentum, Nah itu, makanya dari tadi tuh gue sebenarnya bilang, jadi kayak gimana ya, si turbo ini sebenarnya balik lagi tergantung timing ya, iya gak? Kalau misalnya timing dan skill, kalau misalnya nih lu lebih jago dari gue udah ngerem, lu belum ngerem ya kan, masih bisa lu terusin, lu udah buka gas, gue belum buka gas ya itu. Jadi kayak ya udah sebenarnya turbo tergantung skillnya lagi. Tapi karena ada lu kayak engine brake kayak gitu, jadi kalau lu tutup gas, Kelihatan ya? kelihatan mundur. Dari belakang tuh kelihatan gitu ya, kayak Iya, kayak ketaruh. ngerem gitu. Nah, iya, ketaruh. Iya. Kayak motor sport aja engine brake. Nah, jadi makanya kalau bisa disimpulkan turbo ini tuh bukan untuk menambah tenaga ya nggak sih, tapi untuk ya sistemnya kayak downshift lah pokoknya. Rasanya sih sebenarnya benar-benar persis kayak gitu, downshift, RPM-nya ngegantung ya kan, naik lagi, jadi tarikan ke atasnya. Masih berarti. Iya, lebih ke buat akselerasi. Jadi bukan untuk menambah kecepatannya sebenarnya, nggak bisa. Tapi lebih jadi lebih effortless aja. Ya, jadi kurang lebih kayak begitu. Tadi kita udah coba tes nanjak-nanjak, nikung-nikung ya kan. Harusnya ada satu yang benar-benar standar. Jadi benar-benar standar. Tapi kalau tadi ada bener-bener standar, ketinggalan jauh banget. Ketinggalan jauh sih. Iya, karena tadi Arthur juga motor udah dimainin kiriannya gitu. Itu masih effort aja kejarnya. Effort banget Pak kejar. Makanya tadi gue bilang pas di video tuh pas lagi kita jalan, gue bilang Arthur pasti udah gaspol, iya nggak? Udah mentok Pak, Nah, selalu iya kan? Kalau gas pasti mentok. Kalau gue masih agak sayang-sayang gara-gara motor baru. Jadi ngegasnya kenceng dong harusnya. Jauh, coy. Harusnya kenceng dong. jadi gue kayak hampir full lah, tapi nggak benar-benar full. Iya, kalau ini udah susah, jadi jangan di compare sama dia. Cuma kalau gue compare sama Stylo, nah Asal lu, ya, beda. itu musuh gue pas touring. Iya kan? Pas touring aja gue ngejar lu tuh gampang banget. Gampang banget Pak. Ngejar dan ngelewatin lu gampang banget. Kalau udah enggak, paling gue paling inget kalau gue udah mulai 109, udah mulai mepet 110 ke atas, Iya. udah nggak lama itu lewat. Iya. Gampang banget masalah lewat ya Pak. Stylo tuh gampang banget ke 120-an ya. Nah, Aerox ini Lu standar kan Pak? Stylo apa Stylo? Lu pabrik. Sadar. Stylo tuh pokoknya pas udah masuk 80, 90 naik terus itu wah, tenaga di atas itu luar biasa guys. Kirian lama gue cepetnya ke 90 doang kirian lama gue. Tapi terakhir kemarin pas kita touring, kirian lu tuh nggak bener. Ya nggak bener, udah pada kemakan nyata. Sekarang tapi udah oke. Udah, cuma setting aja ganti lagi. Oke. Jadi atasnya doang.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita udah tes ya touring tipis lah, mini touring ya kan ke puncak. Yang penting kita udah ngerasain nanjak-nanjaknya, nikung-nikungnya, ya kan. Ya, tadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita compare sama standar harusnya beda jauh ya. Karena tadi punya lu udah kirian ya kan. Itu aja udah ngejar udah effort. Iya. Jadi harusnya kalau sama standar, iya kan. Nextnya siapa tahu nanti ada yang bawa standar, baru tuh kita bisa lihat benar-benar perbedaannya antara yang turbo sama yang standarnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Udah cukup sampai sini aja ya. Pas nanjak-nanjaknya nanti turunnya ya udahlah kurang lebih kayak gitu juga. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nextnya kita Touring. Oh, modif. modif dulu. Touringnya udah lah, cukup lah, udah ngerasain ya kan. Habis ini kita modif. Ini udah touring, udah mini touring aja lah. Udah kerasa aja. Yang penting udah ngerasain aja. Kita modif nih. Iya, udah nggak tahan. Di rumah udah nyampe soal partnya ya kan. Selanjutnya kita bakal modif-modif ya kan. Konsepnya seperti apa? Pokoknya tungguin aja ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Hei, makan udah datang. Thank you.